Warga di lapangan sepak bola dataran tinggi Golan panik seusai sebuah roket menghantam hingga menewaskan 12 orang. Beberapa di antara korbannya adalah anak-anak. Serangan roket mematikan itu menghantam wilayah Majdal Syams. Tak hanya 12 orang tewas, 37 orang lainnya juga mengalami cedera parah akibat serangan pada Sabtu, 27 Juli 2024. Seusai kejadian, kepanikan juga terasa. Sirine ambulans menggema berupaya mengevakuasi korban tewas dan korban luka dari Majdal Syams. Israel mengklaim serangan itu berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini geram karena tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Israel kembali melakukan serangan di jalur Gaza pada Sabtu, 27 Juli 2024, hingga menewaskan 31 orang. Serangan ini menghantam sebuah sekolah di Deir al-Balah yang menampung para pengungsi. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas melaporkan, 15 anak dan 8 wanita masuk di antara korban tewas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 100 orang terluka. Banyaknya korban membuat petugas medis kewalahan mengevakuasi ke rumah sakit. Beberapa orang yang terluka bahkan berjalan kaki sendiri menuju rumah sakit Al-Aqsa dengan kondisi berlumuran darah. Israel berdalih menyerang kompleks sekolah Hadijah Gaza Tengah karena dijadikan Hamas sebagai pusat komando. Selain itu, sekolah juga disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata. Hingga berita ini ditayangkan, militan Hamas belum memberikan komentar. وين رايح؟ تديك نار لا تهودني. نعم لا طول ثاني عادوا عليه كمان مره. المستشفى ميداني يا عمي. الناس اللي ما لهاش وسع في المستشفى الاقصى. وين الناس تروح؟ وين الناس تروح؟ مراكز والمستشفيات ميدانيه. هاي الحمار ايش جنبي في صوت جرس. هنا مستشفى هذه. Israel dan Hizbullah kini diambang perang besar, setelah dataran tinggi Golan dihantam roket. Israel mengklaim serangan itu berasal dari Hizbullah, namun pasukan Lebanon ini geram karena tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kemarahan Israel ini dilontarkan oleh Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Israel, Katz. Israel menyebut bahwa serangan roket menghantam lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan pada Sabtu, 27 Juli 2024. Katz berjanji militer Zionis akan meluncurkan serangan balasan atas roket Hizbullah. Sebagian besar yang tewas adalah anak-anak, belasan lainnya juga dilaporkan terluka oleh serangan di kota Majdal Syams itu. Bahkan dalam video terbaru, kebakaran besar juga melanda Lebanon.
Wilayah Libano di Lebanon dilaporkan diserang oleh Israel pada Minggu, 28 Juli 2024. Api tampak membumbung tinggi seketika serangan rudal dilancarkan Israel. Tak hanya Israel, pasukan Hizbullah juga merespons tuduhan Zionis ini dengan kemarahan. Hizbullah menuturkan bahwa mereka akan melancarkan serangan jika terus dituduh sebagai dalang serangan di Golan. Perwakilan senior Hizbullah, Mohammad Afif sendiri membantah, Lebanon terlibat dalam serangan di Majal Syams. Pasukan Israel kembali melakukan serangan di jalur Gaza pada Sabtu, 27 Juli 2024, hingga menewaskan 31 orang. Serangan ini menghantam sebuah sekolah di Deir al-Balah yang menampung para pengungsi. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas melaporkan, 15 anak dan 8 wanita masuk di antara korban tewas. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 100 orang terluka. Banyaknya korban membuat petugas medis kewalahan mengevakuasi ke rumah sakit. Beberapa orang yang terluka bahkan berjalan kaki sendiri menuju rumah sakit Al-Aqsa dengan kondisi berlumuran darah. Israel berdalih menyerang kompleks sekolah Hadijah Gaza Tengah karena dijadikan Hamas sebagai pusat komando. Selain itu, sekolah juga disebut menjadi lokasi penyimpanan senjata. Hingga berita ini ditayangkan, militan Hamas belum memberikan komentar. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kembali melaporkan seorang sersan muda tertembak saat perang di Gaza. Militer Israel juga melaporkan setidaknya ada 689 tentara IDF yang tewas di daerah konflik dengan militan Palestina. Kondisi tersebut membuat PM Israel Benyamin Netanyahu kelimpungan lantaran tentara IDF terus terkikis. Dikutip dari Netnews, sersan IDF yang tewas itu ialah Yonatan Aharon Greenblatt, 21 tahun. Ia merupakan seorang penduduk asal Beit Shemesh. Dilaporkan Yonatan tertembak rudal anti-tank pada Sabtu, 20 Juli 2024, silam. Saat itu, Yonatan sedang berada di sebuah gedung di kota Rafah, jalur Gaza. Serangan rudal anti-tank dari militan Palestina ini membuat terluka parah saat bertempur bersama unit komando Givati. Nyawanya pun tak selamat seusai sekarat sekira 1 minggu. Pasalnya pada Minggu 28 Juli, IDF mengonfirmasi kematian sersan Yonatan. Dalam pernyataannya, pemerintah kota Beit Shemesh menghormati jasad Yonatan dan menyebutnya sebagai pahlawan. Pemerintah pun akan membantu keluarga seusai ditinggalkan oleh Yonatan. Selain itu, IDF juga mengonfirmasi 689 anggota militer telah terbunuh sejak perang dimulai. Tercatat 329 diantaranya tewas sejak serangan darat terjadi. بدي اوريكم طلع كيف الصحراء.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.